Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. izin bertanya permasalahan haid, Pak Ustadz, ketika sedang mengembala kambing, tentunya di habis duhur, Pak Ustadz, itu sebelumnya belum keluar haid, Ustadz. Akan tetapi setelah mengembala di menjelang sholat asar, ternyata keluar haid, Ustadz. Dan kemudian ketika selesai haid, itu pasca setelah sholat duhur, Ustadz. Bagaimana sholat duhur yang akan Ana kerjakan, Ustadz? Apakah sholat duhurnya itu 2 kali atau cukup sekali, Pak Ustadz? Jazakallah khairan. Nah, ya, memang tidak dipungkiri bahwa itu ada khilaf ya di antara para ulama. Jadi sebagian ulama, ya termasuk sampai kepada ulama yang masa kini juga ya, ulama-ulama yang belakangan. eh, jadi pendapat yang pertama mengatakan ya, ketika selama memang di situ seorang wanita ya, begitu masuk waktu sholat ya, salah satu sholat lah apapun itu ya, dan di situ yang dicontohkan tadi seperti duhur, di mana dia punya kesempatan untuk mengerjakannya sebelum datang haidnya ya, dia ada di situ setelah masuk waktu duhur ya, kemudian dia di situ punya waktu ya kan, punya waktu istilahnya untuk mengerjakannya ya, misalnya beberapa menit gitu ya, misalnya untuk bisa mengerjakan itu, tapi dia menundanya gitu kan ya, sampai batas waktu di mana kemudian sudah menjelang asar, dia baru mau mengerjakannya, ternyata datang Haid. haidnya atau dia mendapati ada haid datang ya begitu. Nah, sehingga kan akhirnya disitulah muncul eh, pertanyaan nih, gimana nih ya, apakah diqadha ya ataukah tidak. Tadi itu makanya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan di situ wajib untuk mengqadhanya nanti ya setelah dia selesai haid, dan ada yang mengatakan tidak perlu mengqadhanya ya, karena itu sesuatu eh, yang namanya haid itu sesuatu yang memang tidak bisa diatur oleh seorang wanita ya, sebab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kepadanya. Jadi nggak tahu kan gitu datangnya itu kapan ya istilahnya. Termasuk wanita-wanita yang memang sudah punya kebiasaan haid ya begitu kan. Sudah punya kebiasaan haid. Artinya haidnya itu memang sudah teratur ya gitu ya. Sekalipun ya gitu ya. Itu kan mesti berbeda-beda tuh jam kemunculan dan kedatangannya Nah, ya. Dan ala kulihal di situ eh, ketika memang ada perbedaan pendapat tersebut ya bisa memilih, karena dua-dua pendapat itu boleh dibilang berasal dari ulama-ulama yang memang sudah mu'tabar lah gitu sebagai ulama mustahid ya, termasuk ulama masa kini Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh Ibn Bas. Itu dua ulama yang mungkin saya kenal ya gitu kan, itu yang berbeda pendapatnya ya. Kalau saya Ibnu Utsaimin mengatakan tadi berarti wajib dia mengkodoknya karena dia punya waktu sebenarnya tadi tuh begitu awal masuk duhur ya, yang semestinya dia bisa bersegera untuk mengerjakannya, tapi ketika dia menunda-nundanya sampai akhirnya datang waktu haidnya sebelum dia mengerjakan salat duhurnya, maka di situ wajib untuk dikodok ya, kecuali kalau misalkan di situ haidnya datang pas adzan ya misalnya gitu ya, pas adzan adzan duhur datang haidnya. Jadi tidak ada kesempatan, tidak ada jeda waktu istilahnya untuk bisa mengerjakan salat duhurnya. Ya, tapi untuk istilahnya pendapat Syekh Utsaimin seperti itu. Jadi kalau ada jeda waktu antara waktu awal salat duhur dengan istilahnya haid tiba itu, ya, jeda waktu yang memungkinkan seseorang wanita mengerjakan sholat, maka di situ harus dikodok nanti. Gitu, harus dikodok. Sehingga menurut pendapat beliau tersebut berarti ya, ketika nanti datang ya tadi ya seperti dikatakan berakhirnya ya pada hari ketika sucinya itu ketika duhur juga ya, sehingga di situ berarti nanti dikerjakan bersamaan ya, berarti 2 kali kan gitu ibaratnya kalau yang mengambil pendapat mengkodok ya gitu. Sedangkan Ibn Bas berbeda pendapatnya,
ya beliau mengatakan ya tidak wajib mengqadha. Karena itu sesuatu hal yang tidak diketahui kan oleh seorang wanita kapan datangnya haidnya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ala kulli hal, wallahu alam ya, kalau saya pribadi sih mungkin yang lebih aman ya, selamat gitu kan, adalah mengqadha saja. Ya kan gitu. Mengqadha saja, walaupun saya pun berpesan ya, supaya tidak jatuh kepada khilaf ya gitu ya, dalam masalah khilaf seperti itu, disarankan ya kepada para wanita, hendaknya di situ dia menyegerakan ya untuk mengerjakan sholat pada awal-awal waktunya. Ya, mengerjakan sholat pada awal waktunya ya. Hal itu untuk menghindari tadi ya terjadi pada satu permasalahan yang ada khilafnya, yang itu bisa membuat bingung ya. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam kasus ini wallahu alam saya cenderung kepada pendapat ya istilahnya yang mengqadha, yang karena itu yang sementara yang saya pandang lebih selamat ya gitu kan, lebih selamat dan dianggap lebih menenteramkan ya gitu kan. Itu karena memang kewajiban tersebut sudah tiba ya, artinya kewajiban untuk mengerjakan salat duhur di saat itu sudah berlaku padanya. Itu sudah berlaku padanya. Nah, wallahu a'lam bishawab.